Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 261. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawalla umurana, wahai Tuhan kami, ya aturlah urusan kami, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon Engkau yang mengatur semuanya. La takinna ila nufusina, jangan Kau serahkan kepada diri kami untuk mengurusi diri kami, biar Engkaulah yang mengurusi semuanya itu. Wala ila ahadin min khalqika, dan juga jangan Kau serahkan untuk mengurusi diri kami kepada makhluk apapun. Ya, anin Nabi annahu qal, dari Nabi bahwa beliau berkata, yaqulullahu azza wa jalla li Jibril, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, anim fulanan wa aqim fulanan, tidurkan seseorang dan bangunkan seseorang. Jadi artinya bangun kita, tidur kita, duduk kita, berdiri kita dan sebagainya, itu yang membangunkan kita adalah Allah, yang menidurkan kita adalah Allah, yang mendudukan kita adalah Allah, yang memperjalankan kita adalah Allah. Semuanya langsung Allah yang mengatur semuanya. Itu permintaan kita. Hada ala wajhain. Ada dua sisi, ya. Tidurkan seseorang dan bangunkan seseorang. Di sini maknanya ada dua sisi. Aqim fulanan, bangunkan seseorang, al-muhibba, yang jatuh cinta, wa anim fulanan, dan tidurkan seseorang, al-mahbuba, yang dicintai, yang mencintai, bangunkan yang mencintai, tidurkan yang dicintai. Hada qad idda'a mahabbati, karena orang ini telah mengaku bahwa dia mencintaiku. La budda an unaqishahu, ya, sehingga tidak bisa dihindari, aku harus berdiskusi bersamanya, harus kuperdebatkan dulu. Wa uqimahu maqamahu, dan aku posisikan dia pada pakomnya tertentu. Hatta yatasaqata anhu awraq wujudihi, sampai akan terlihat bagaimana berjatuhan daun-daun wujudnya itu, ma'ghairi, bersama selain aku. Uqimhu, aku bangunkan dia, hatta yatabayyana burhanu dakwah, sehingga terbukti alasan-alasan pengakuannya. Hatta tatahaqqaqa muhabbatuhu, sampai betul-betul dapat dibuktikan kebenaran cintanya. Wa anim fulanan, dan aku tidurkan, wa unim fulanan, aku tidurkan seseorang, li'annahu mahbubun, karena dia adalah orang yang kucintai, orang yang dicintai. Talama ta'iba, selama dia merasa capek, ma baqiyat indahu baqiyatun, tidak ada lagi yang tersisa, min ghairi, selain aku. Itakhadzu mahabbatahu li, aku terima cintanya untukku. Wa tahaqqaqat dakwah, wa tahaqqaqtu dakwah, dan sudah aku buktikan kebenaran pengakuannya. Wa burhanahu, dan bukti-buktinya.
wafa'uhu dan kesetiaannya, bi ahdi terhadap perjanjiannya bersamaku. Ja'at an-naubatu, datanglah satu naubah, satu kejutan ilayya kepadaku, wa wafani dan dia pun terbukti setia bi ahdihi dengan janjinya. Huwa dhaifun, dia adalah ibaratnya sebagai seorang tamu. Wa dhaifu la yustakhdamu, seorang tamu tidak akan disuruh kerja, tidak akan disuruh ngepel, tamu tidak akan disuruh nyuci piring, tamu aja. Wayat abu dan tidak disuruh untuk capek-capek. Unawimuhu, aku tidurkan tamu itu fi hujri lutfi, dalam kamar tidurku yang halus. Ya. Qaiduhu dan aku dudukkan, aku persilahkan duduk ala maidati fadli, di atas meja hidangan anugerahku. Wa unisuhu biqurbi, dan aku bahagiakan dia dengan berdekatan bersamaku. Wa ughayyibuhu an ghairi, dan aku hilangkan dalam pikirannya siapapun selain aku. Qad sahhat mawaddatuhu, cintanya memang betul. Fa idza sahhat til mawaddatu, ketika cintanya sudah betul, ya, zalat taklif, akan hilanglah penugasan. Orang kalau sudah jadi kekasih sudah tidak lagi disuruh nyuci piring dong, sudah tidak lagi suruh ngepel kan. Nah, ini didudukkan dan sebagainya. Oke, ini adalah ceritanya Allah bagaimana memperlakukan tamunya. Akan disediakan kamar tidur yang nyaman, betul nggak? Ranjangnya pakai spring bed. Ada AC-nya nggak? Ada AC-nya juga. Selimutnya ada nggak? Ya. Kemudian disuruh istirahat, mangga silahkan, siapin makanan di meja yang besar, segala ada, silakan duduk, kursi disiapin. Ya, silakan makan yang enak-enak, duduk berhadapan denganku. Pokoknya begitulah Allah bercerita bagaimana akan memperlakukan kekasihnya. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah semuanya. Nah, sekarang sebaliknya saya ingin nambah atas kitab ini. Ketika kamu yang jadi tamu, ini bagaimana Allah memperlakukan tamu seperti itu. Kita paham semua kan bagaimana menghormati tamu. Sekarang engkau sebagai tamu, bukan sebagai majikan, sebagai tamu. Apa yang harus engkau lakukan supaya engkau menjadi tamu yang layak dihormati oleh majikan? Itu penting, jangan lupa. Pertama, saya tanya dulu, ngetuk pintunya pakai tangan apa pakai kaki? Berapa kali? Digebrok pakai telepak, apa pakai jeriji? Enggak pakai batu enggak? Biar belajar dari yang sepele dulu. Dan ini kadang-kadang terlupakan. Yang sepele-sepele dikiranya gampang, akhirnya terlupakan. Nggak ditajongin pakai kaki, enggak, dugar gitu enggak. Sambil ngomong apa? Sambil ngetok. Bilang apa? Assalamualaikum. Kalau satu kali tidak dijawab, langsung Anda masuk? Enggak juga. Apalagi kalau belum buka, ketuk lagi, kedua kali, ketok lagi. Assalamualaikum. Kalau nggak jawab, tunggu, jangan digebrok-gebrok dulu. Coba dari
langkah awal. Posisikan dirimu sebagai tamu yang budiman. Ini Allah cerita bagaimana memperlakukan tamu. Dia adalah sebagai majikan kita. Nah, ketika kamunya jadi tamu, ya itulah sampai 2 kali tidak dibuka, 3 kali ketuk lagi, assalamualaikum. Kalau nggak dijawab lagi, masuk nggak? Udah pulang. Nanti sore barangkali sedang istirahat. Nanti sore habis asar ya. Nah, begitu nggak dibuka juga. Pulang lagi tuh masuk. Pulang lagi. Nanti barangkali jam 9 malam udah ini habis makan malam. Nah, akhirnya ternyata dibuka juga. Jadi artinya kita sendiri ketika mengetuk pintu rahmatnya Allah, jangan pernah berputus asa. Ketuk terus sampai sedibukanya. Apanya? Ya begitu. Sampai, ya betul gitu. Sampai sedibukanya gitu. Ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa? Sampai sedibukanya begitu. Iya. Sebabnya apa? Kalau andainya engkau pergi menghadap ke pintu yang lain dan mengetuk pintu yang lain, berarti engkau telah ingkar kepada Tuhan. Ketuklah. Sampai kapan? Sampai dibuka. Dan katakan, wahai Tuhanku, mengetuk pintu siapa lagi kalau bukan pintumu ini? Oke? Akhirnya waalaikumsalam. Dibuka kraket. Langsung masuk atau nunggu di luar dulu? Nunggu disuruh masuk enggak? Atau langsung selonong masuk gitu? Baru kita akan masuk ke rumah ketika tuan rumah, monggo silakan melebet, silakan masuk Pak, dibuka pintunya. Paham? Baru Anda silakan masuk. Sudah? Setelah masuk langsung duduk enggak? Langsung duduk enggak? Ngapain? Nunggu dipersilakan duduk. Mangga silakan linggih. Ya silakan duduk. Sambil menunjukkan kursinya, mungkin disorongkan kursinya, mangga silakan duduk. Baru Anda duduk. Setelah duduk lalu apa? Minta kopi enggak? Enggak. Aduh, ini gak bedanya kayak. Iya. Mana kopinya tuh? Nanti kopinya banyak ya, gulanya dikit aja. Saya gula lagi naik nih. Songong banget sih kamu. Itu pakai teh tubruk nantinya ditawari juga belum sudah teh tubruk segala macam. Tunggu aja dulu. Bahkan ketika majikan itu bertanya kepadamu, unjuk anipun nopo Pak Haji, minumnya apa? Gimana jawabnya? Coklat sama susu. Gitu caranya. Atau kopi, presto, enggak ada. Yang paling bagus bukan sawontene, pun sampun repot. Ya, ini kan tata keramanya seorang tamu. Kita ini di alam dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini di alam dunia ini dipersilakan oleh Allah untuk tinggal di bumi sementara, ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Mangga sebagai tamu akan dihormati semuanya, hidangan disiapkan dengan penghangatnya, dengan kipas anginnya, dengan AC-nya segala macam. Semuanya gratis kok. Sadar nggak kita ini sebagai tamu atau sebagai pemilik? Itu. Nah, jadi artinya
Sampai ketika majikan itu menanyakan minumnya apa, jawabannya paling sopan, udahlah Pak Haji nggak usah repot-repot udah. Barusan minum kok udah. Oh boten repot apa mangga. Nah ketika memaksa dituntut kita harus menyatakan pilihan minumannya apa, baru Anda jawab lagi singgampil mawon. Jadi pertama bukan yang gampang, ini bukan. Nggak usah repot. Oh enggak koyo silakan apa. Yang gampang aja lah. Singgampil mawon. Oke. Ternyata Anda tidak suka kopi. Majikan menyiapkan kopi. Begitu keluar jreng kopi, padahal Anda tidak suka kopi, diterima nggak? Nggak usah. Gitu, saya nggak suka kopi kok. Oh gitu. Oke. Begitu datang langsung Anda minum atau nunggu dipersilakan dulu? Mangga dipundosaken. Nggih, sun. Ngobrol lagi. Mangga. Nggih, sun. Setelah 3 kali baru ditambah. Begitu enggak? Indah enggak? Moralitas tamu dan moralitas tuan rumah yang punya standar etika yang indah. Betul enggak? Nah, itulah nggih ditampi. Ternyata begitu diseruput rasanya asin. Dimuntahkan enggak? Enggak. Paksa ditelan. Nun? Dimuntahkan enggak? Wah, apa ini? Ini ya, majikannya salah ngambil, dikiranya gula, padahal garam. Ditelan enggak? Paksa ditelan. Gulanya cekap boten, Pak. Alhamdulillah cekap. Itulah artinya bahwa kita sendiri dalam bertuhan, kita dalam artian sebagai hamba Allah, cobalah jaga etika seperti itu. Jangan pernah berkeluh kesah kepada Tuhan. Katakan selalu alhamdulillah dan terima kasih apapun pemberiannya. Itu saya kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.